Pemirsa Jawa Pos TV, kita berjumpa kembali di program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini kami akan menurunkan liputan spesial tentang objek wisata di Kota Semarang. Seperti kita ketahui, di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu, atau akrab disapa Mbak Ita, Kota Semarang saat ini menjelma menjadi sebuah kota, menjadi sebuah tempat favorit bagi para wisatawan di Kota Semarang. Sejumlah wisatawan atau sejumlah lokasi wisata disulap oleh Mbak Ita menjadi jujukan para wisatawan lokal maupun mancanegara. Dan kami akan menurunkan liputan objek wisata di Kota Semarang. Mari ikuti perjalanan saya. Kota Lama, Little Nederland. Ya, Kota Lama Semarang, kawasan bangunan kuno bersejarah ini menjadi yang paling favorit untuk dikunjungi para wisatawan. Kawasan yang dulu dikenal sebagai daerah kumuh, rawan kriminalitas dan prostitusi ini berhasil disulap menjadi destinasi unggulan. Proses revitalisasi yang ditangani langsung oleh Wali Kota Heviarita Gunaryanti Rahayu yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang diakui keberhasilannya oleh pemerintah pusat. Kota Lama Semarang diakui sebagai kota tua terbaik di Indonesia. Di kawasan wisata Kota Lama, penikmat wisata bisa menemukan bangunan kuno yang menarik, seperti Gereja Belenduk, Gedung Marabunta, Marba, Spiegel, dan masih banyak lainnya. Pelancong juga bisa menikmati Taman Sri Gunting, terletak di sebelah timur Gereja Belenduk. Taman Sri Gunting tertata rapi dan bersih dengan pepohonan rimbun dan hijau. Tak jarang, Taman Sri Gunting dijadikan sebagai tempat berkumpul atau beristirahat usai berkeliling Kota Lama. Di kawasan Kota Lama juga bisa ditemui Semarang Creative Gallery, berisi produk-produk UMKM Semarang dengan kualitas premium. Juga ada pasar yang menjual benda-benda jadul. Bangunan lain yang wajib untuk dikunjungi adalah Semarang Contemporary Art Gallery, tempat menikmati berbagai karya seni kontemporer, mulai patung hingga lukisan. Ada juga Rumah Akar untuk tempat berfoto-foto, dan tak lupa bangunan Jembatan Berok. Jembatan Berok merupakan gerbang masuk kawasan Kota Lama. Jembatan ini memiliki nilai historis tinggi sejak masa kolonial. Jembatan Berok menjadi simbol pembatasan antara golongan kaya kolonialis Belanda dan pribumi miskin. Nama Berok berasal dari pelafalan Brug yang berarti jembatan oleh pribumi. Lawang Sewu, destinasi wisata menarik lainnya yang menarik untuk dikunjungi adalah bangunan Lawang Sewu. Berada di jantung Kota Semarang, cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berdiri pada 1904 tersebut menyimpan cerita perjuangan rakyat Indonesia.
Di Lawang Sewu ini, pengunjung bisa belajar tentang sejarah penyerangan Belanda dan Jepang terhadap Indonesia. Juga belajar mengenal sejarah lokomotif di Museum Kereta Api. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menjelajah bangunan kuno Gedung Lawang Sewu sembari bersuah foto dengan nuansa zaman dulu. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu karena bangunannya memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1000. Penyuka wisata sejarah wajib mengunjungi Lawang Sewu, karena bangunan bersejarah ini menjadi saksi bisu peristiwa pertempuran 5 Hari Semarang. Lele menawarkan keindahan landscape dengan pohon-pohon yang rindang, danau buatan, dan berbagai tanaman hias. Taman ini merupakan tempat yang ideal untuk jalan-jalan santai, berpiknik, atau sekedar menikmati alam. Taman ini kerap menjadi lokasi berbagai acara dan pertunjukan seni. Taman Lele saat ini jauh lebih elok ketimbang beberapa tahun lalu karena mengalami pemugaran besar-besaran oleh pemerintah Kota Semarang. Objek wisata buatan ini dilengkapi dengan area bermain anak-anak, kolam renang, gazebo, dan wahana bebek air. Kemudahan aksesibilitas membuat destinasi wisata ini ramai dikunjungi. Rute menuju Kampung Wisata Taman Lele Semarang dapat ditempuh dari pusat kota kurang lebih 16 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Untuk menikmati liburan di Kampung Wisata Taman Lele, pengunjung akan dikenakan tiket masuk seharga Rp6.500 pada hari biasa dan Rp8.000 untuk hari Minggu dan libur hari besar. Harga tiket masuk tersebut belum termasuk dengan area kolam renang maupun wahana becak air. Di Taman Lele terdapat sendang yang konon dipercaya masyarakat setempat membawa berkah. Pemirsa, di belakang saya ini adalah Gereja Belenduk, salah satu ikon di kawasan Kota Lama Semarang. Di kawasan Kota Lama Semarang ini ada puluhan gedung-gedung tua yang menjadi destinasi menarik yang dikunjungi oleh wisatawan. Dulu mungkin Anda tidak pernah membayangkan bahwa kawasan Kota Lama adalah kawasan yang kumuh, rawan kriminalitas sehingga orang enggan untuk datang ke sini. Namun semenjak Wali Kota Semarang, Devi Arita Gunariyati Rahayu atau akrab dipanggil Mbak Ita, menjadi pemimpin di Kota Semarang, Kota Lama disulap menjadi destinasi wisata favorit baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi hadir setiap hari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat
di Jawa Pos TV. Sampokong merupakan tempat wisata dengan keindahan arsitektur khas Tiongkok. Pelancong serasa berwisata di negeri tirai bambu. Memiliki nilai sejarah yang berkaitan dengan Laksamana Cheng-ho. Kelenteng ini berkaitan erat dengan akulturasi kebudayaan Tionghoa dan Jawa. Hal ini tampak pada arsitektur bangunannya. Asal mula cerita disebut Gedung Batu adalah karena bentuknya merupakan gua batu besar. Di dalam gua batu diletakkan sebuah altar serta patung-patung Sampo Tai Chin atau dikenal sebagai Laksamana Cheng-ho yang diperuntukkan sebagai tempat bersembayang atau berziarah. Bagi Anda pencinta sejarah, ada baiknya mengunjungi Sampokong. Kelenteng ini menyimpan cerita sejarah yang memikat. Daya tarik utama wisata ini terletak pada bangunan-bangunan yang megah, dengan aula utama yang dihiasi patung dewa-dewi serta ornamen yang mengagumkan. Semarang Zoo atau yang dikenal dengan nama Bon Bin Makang merupakan wisata edukatif yang juga banyak dikunjungi oleh para pelancong, utamanya keluarga. Selain menyaksikan beragam satwa, pelancong berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan satwa sambil berfotoria. Semarang Zoo juga menyediakan atraksi feeding atau kegiatan memberi makan hewan. Objek wisata ini juga memberi kesempatan kepada para pelancong untuk menunggangi gajah atau kuda. Selain satwa hidup, Semarang Zoo juga menyimpan koleksi satwa yang telah diawetkan di Museum Satwa. Pelancong juga bisa melihat atraksi satwa melalui pertunjukan Animal Show. Sesuai dengan namanya, Animal Show menampilkan atraksi satwa kebun binatang yang menghibur sekaligus mengedukasi. Wahana lainnya, Zoo Adventure. Wahana ini akan membawa kamu berpetualangan menjelajahi alam serta melintasi sungai dan hutan jati menggunakan mobil jeep. Wahana lain yang bisa dicoba adalah perahu naga yang akan membawa para pelancong mengelilingi danau. Wahana lain yang disukai anak-anak adalah Play Zoo. Semarang Zoo bahkan pernah menjadi destinasi wisata edukasi yang pernah dikunjungi artis kondang Raffi Ahmad bersama keluarganya beberapa waktu lalu. Pemirsa, sampai di sini perjalanan kita di Semarang Rumah Kita, edisi spesial liputan objek wisata di Kota Semarang. Dari kawasan Kota Lama Semarang, saya Sule Sesa beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa.